Pertama, niat tidak dituntut harus dilafazkan, tetapi yang dituntut apa? Adanya maklumat yang cukup sehingga ia bisa menjadi tujuan yang jelas muayyan di dalam maksud beramal. Yang kedua, hadirnya niat merupakan rukun dari suatu ibadah. Ada dan tidak adanya ibadah tersebut bergantung dengan ada dan tidak adanya niat. Sedangkan keikhlasan niat, dia tidak menentukan ada dan tidak adanya ibadah, tapi menentukan kadar imbalan yang akan diperoleh oleh seseorang dari ibadah yang dia lakukan. على نهجه فقد فاز ومن ابتغى هدى في غيره فقد ضل ضلالا مبينا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد عباد الله جماعة مجلس kajian fikih al-ibadat rahimakumullah. Pada pagi ini kita mulai masuk ke dalam pembahasan tentang al-ibadah. Setelah kita bicarakan beberapa hal penting yang menjadi pengantar dari konsep beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan pekan yang lalu. Sedangkan untuk pagi ini kita akan berbicara suatu hal yang sangat diperlukan bagi siapapun yang beribadah, yaitu an-niyat atau niat. Karena apapun ibadah yang diharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan imbalan pahala, tidak kosong pembicaraan ulama dari perkara niat ini. Walaupun ada di antara amalan yang dilakukan oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dalam pandangan ulama ada yang tidak membutuhkan niat, tetapi mayoritas amalan-amalan yang dijadikan sebagai qurbah ini adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu membutuhkan niat tersebut. Karena itu di antara ulama ada yang membagi 3 konsep pelaksanaan dari amalan kita dalam rangka memenuhi tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka sebut qurbah, ada yang mereka sebut ibadah, dan ada yang mereka sebut dengan ta'ah. Walaupun banyak ulama menyamakan saja. Nah, dari sekian banyak amal itu, mayoritasnya taftaqir membutuhkan kepada niat. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau pembahasan niat ini akan muncul dalam setiap pembahasan tentang ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim.
wuduk kah, begitu juga apalagi salat, siyam, haji, dan juga zakat dengan berbagai macam pembahasannya. Nah, sekarang kita berbicara tentang niat. Ketika kita berbicara tentang niat, ada beberapa persoalan yang harus kita kaji dalam perkara niat saja. Yang pertama tentu adalah pengertiannya, sehingga kita tahu apa itu yang dimaksud dengan niat. Jangan niat kata orang, niat pula kata kita. Yang kedua adalah dalil yang menjadi hujjah atau sandaran dari niat tersebut. Kemudian berikutnya adalah posisi niat itu, keberadaannya dalam pelaksanaan ibadah. Kemudian berikutnya adalah kedudukannya terkait dengan sah dan tidaknya ibadah tersebut. Baru kita berbicara nanti tentang kaifiyat dari niat itu. Jadi tidak satu masalah saja. Ketika kita berbicara tentang niat, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan niat tersebut? Para ulama ketika berbicara tentang niat, mereka tidak bergeser sebenarnya dari makna lughawi atau makna kebahasaan dari kata niat itu. Jadi para ulama ketika mendefinisikan niat tidak bergeser dari makna kebahasaan. Di antara para ulama yang demikian termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, faqih dan muhakkik dalam mazhab Syafi'i. Apa yang dikatakan niat adalah al-qasdu ila syai'i. Yang dikatakan dengan niat adalah al-qasdu, maksud ila syai' terhadap sesuatu, wal azimah ala fi'lihi, dan tekad untuk melakukannya. Jadi dikatakan niat adalah maksud terhadap sesuatu dan tekad untuk melakukannya. Itu makna niat secara bahasa. Walaupun nanti para ulama lain seperti Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah membedakan antara maksud dengan niat. Ada di antara ulama yang membedakan antara maksud dengan niat. Kenapa? Karena maksud itu bisa bernumpang dengan orang lain, sedangkan niat tidak. Nah, niat harus dilakukan oleh orang itu sendiri. Tetapi setidaknya ketika dikaji dari sisi kebahasaan, memang ada hubungan antara maksud dengan niat tersebut. Ya. Sedangkan di dalam kajian syariat, sering kita temukan ulama mendefinisikan niat dengan qasdu fi'lin muqtarinan bi awwalihi.
yaitu bermaksud melakukan perbuatan di mana maksud itu beriringan dengan awal perbuatannya. Jadi ulama fikih mengatakan, apa yang dikatakan niat? Yaitu bermaksud melakukan perbuatan di mana maksud itu muqtarinan, beriringan dengan perbuatan tersebut, dengan awal perbuatan itu. Ini perlu kita garis bawahi pandangan ahli fikih ini. Sebab tanpa kita faham ini, kita tidak mengerti nanti kenapa kita katakan bahawa tidak ada petunjuk di dalam syariat yang bisa dijadikan hujjah orang dituntut untuk melafazkan niat itu. Walaupun yang berkembang selama ini terus ada kalimat nawaitu, usalli, dan berbagai macam. Ketika ditelusuri dalil-dalil syarak, apakah ada sepenggal hadis saja yang secara sharih Nabi menunjukkan beginilah lafaz niat kamu? Tidak ada. Nah, karena itu tidak kita temukan dari imam yang berempat itu, imam ahli fikih kita, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang menunjukkan bentuk dan lafaz dari niat. Nah, jadi kita fahami dahulu apa yang dikatakan dengan niat itu adalah maksud terhadap suatu perbuatan yang beriringan dengan awal atau permulaan dari perbuatan tersebut. Walaupun sebenarnya pengertian ini kalau ditelusuri sebenarnya memiliki makna tambahan dari kata niat. Sehingga akhirnya para ulama fikih terpaksa membuat pengecualian dalam amalan-amalan tertentu. Misalnya terkait dengan mengeluarkan zakat. Zakat sah tidak dibayarkan kalau seandainya orang itu niatnya terpaksa ketika mengeluarkan? Sah. Nah, terus bagaimana dengan definisi niat tadi? Puasa, orang berniat sedang Isya. Awal perbuatannya ketika subuh datang. Adonan takaluk sampai azan berkumandang. Nah, tentu tidak beriringan dia jadinya dengan awal perbuatannya. Sebelum tidur sudah berniat besok puasa, kan belum bertahan lagi ketika itu. Menahannya kapan mulainya? Dari fajar terbit. Ada jarak. Nah, makanya kalau kita baca beberapa kitab yang menganalisa niat secara mendalam, sebenarnya cukup saja para ahli fikih mendefinisikan niat itu adalah maksud untuk melakukan suatu perbuatan. Selesai. Apakah nanti dia beriringan dengan awal atau tidak, biarkan nanti perinciannya yang menjelaskan. Ada ibadah yang dituntut niatnya beriringan, ada ibadah yang kadang tidak beriringan. Ya seperti siam tadi. Begitu juga ada ibadah yang harus sesuai antara apa yang diniatkan dengan yang dilakukan. Tapi ada ibadah yang kadang bisa ditunaikan dan sah penunaiannya, walaupun terkadang niat orangnya kurang ikhlas.
Jadi perkara ikhlas dalam niat sebenarnya menentukan bukan kepada sah dan tidak sah, tetapi menentukan apa? Kepada makbul dan tidak makbulnya amal. Jadi kalau ada orang solat karena nak calik calon mintuo, solatnya sah tak? Secara hukum sah. Tapi makbul atau tidaknya di sisi Allah, baru dia terkait dengan perkara keikhlasan. Orang yang berzakat dipaksa oleh penguasa muslim, diambil zakatnya, dia tidak rida, main paksa. Kan kalau penguasa muslim menegakkan syariat, dia waliul amr, berhakkah dia memaksa orang yang enggan membayar zakat untuk mengeluarkan zakat? Berhak. Nah, dikeluarkannya karena terpaksa. Kira-kira sah tak zakatnya? Sah. Tapi makbul atau tidak makbul di sisi Allah? Nah, disitulah hadirnya keikhlasan. Jadi dengan demikian, ketika kita berbicara niat, apa yang paling perlu dahulu adalah maksud dari amal, maksud terhadap amal perbuatan tersebut. Nah, karena itu ulama mengatakan bahwa niat itu sebenarnya berada antara dua. Dia berada di antara ilmu dan amal. Itu baru niat hadir. Jadi tidak rumit sebenarnya niat. Karena itu Buya Hamka pernah mengingatkan, jadi pasulik-sulikna orang berniat itu, beko tak jadi orang beramal. Ada nampan yang mana ada bapa niat, akhirnya niat tak dapat, amal tak jadi. Nah, jadi niat itu sebenarnya berada antara ilmu dengan amal. Tidak ada niat tanpa ilmu apa yang akan dilakukan orang. Kau kan mengaku entahlah tak jalih, kan diniatkan. Jadi keberadaan niat itu berada antara apa? Antara ilmu dan amal. Karena itu kalau kita berbicara niat, apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Ayakuna, hendaklah apa yang kamu lakukan itu ma'luman di dalam ilmumu, sehingga kamu bisa melakukannya. Sederhana. Kau mengaku ka solat, nah jelas kan? Solat apa? Solat zuhur. Selesai. Ketika dalam ilmu orang itu telah ada bahwa solat itu zuhur dan zuhur itu fardu dari 5 yang difardukan, berarti dia telah punya ilmu tentang itu. Nah, ketika ilmu telah ada, kemudian apa lagi? Baru dia hadirkan maksud di dalam hatinya untuk melakukan perbuatan itu dan dia amalkan. Selesai. Nah. Jadi setelah dia berilmu tentang sesuatu, mau melakukan apa? Kemudian baru dia hadirkan maksudnya. Kemudian diiringi dengan amal tersebut, maka niat hadir padanya. Jadi karena itu tidak mengherankan sebenarnya niat itu buah dari ilmu seseorang tentang ibadah yang akan dia lakukan. Jadi tidak mungkin orang berniat untuk melakukan sesuatu sedangkan dia tidak mengetahui sesuatu itu apa. Itulah niat. Bawakanlah itu dalam setiap ibadah dan qurbah yang kita lakukan. Nah, terus kenapa ketika kita belajar fikih kok jadi panjang? Usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati. Kan itu? Ma'muman, kalau makmum ya. Imaman, kalau imam lillahi ta'ala. Mapa itu sepakan loh.
Mengapa begitu? Nah, sebenarnya itu bukan petunjuk untuk dilafazkan. Jadi para ulama menjelaskan di dalam fikih, syarat baru dikatakan bahwa kamu itu punya ilmu atau ma'lum, kamu ketahui amal yang kamu lakukan itu. Apa syaratnya? Ayyakunal amal, hendaklah amal itu muayyan, tertuju secara khusus, tidak terjadi kerancuan di dalam pemahamanmu tentang amal itu. Sebab kalau rancu, maka tidak tertuju maksudmu kepadanya. Apa contohnya? Seperti seseorang ketika menikahkan anak gadisnya. Jadi perlu muayyan. Aku nikahkan anakku dengan engkau, maharnya sekian tunai, kan begitu? Seorang saksi yang tidak begitu mengenal akan berkata sebelum dia mengatakan sah, tunggu lupa. Begitu. Lasah alun lay. Bertanya bocik, anak apa, anak gadi apa, bara orang. Berampik kecilnya. Dalam menikah bara, kampik-ampiknya. Tunan pak mukasui anak gadi apa, nampak nikah kau nama ko. Nah, ketika terjadi istibah, kemiripan antara sesuatu dengan yang lain yang bisa tercakup dalam kalimat itu, dalam pemahaman, maka ketika itu dibutuhkan ta'yin. Dibutuhkan penentuan nan mana kepak nikah nan tuo, nan bunsu, nan nomor 2, nomor 3. Nah, maka di situ dituntut, aku nikahkan anak aku si anu, gitu kan? Nah, ta'yin. Jadi sebenarnya penjelasan para ulama tentang niat itu sebenarnya hanya membantu kita untuk menuntun kita ibadah apa yang kita lakukan kalau antara satu ibadah dengan yang lainnya terjadi kemiripan, baik dalam waktunya maupun di dalam bentuk amalnya. Tapi ketika seseorang telah berniat di dalam hatinya, kau salat maghrib, di dalam kata maghrib itu sudah ada dalam ilmunya dia buat 3 rakaat. Tak mungkin maghrib itu sunat. Apakah sah itu dia katakan walaupun tidak pakai lillahi ta'ala? Tentu tidak ada masalah. Kenapa? Karena ketika dia mengucapkan seperti itu, maka jelas-jelas bahawa kata maghrib itu telah tertuju kepada salat fardu yang memiliki 3 rakaat. Urusan lillahi ta'ala sebenarnya tidak pun disebutkan karena tuntunan dia beribadah itu jelas adalah perintah Allah, dan kalau niatnya tidak ikhlas maka ibadahnya sah dan dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Jadi tidak rumit sebenarnya niat itu. Nah, di mana tempatnya maksud atau keinginan untuk beribadah itu? Sepakat ulama bahwa mahallun niyatil qalbu, sesungguhnya tempat niat itu ada di dalam qalbu insan, bukan pada lidahnya. Jadi tidak ada ulama berbeda pendapat dalam perkara apa? Dalam perkara tempat niat. Nah, saya bacakan di antaranya, misalnya kitab fikih Mazhab Asy-Syafi'i yang sering dirujuk orang, kitab Fathul Mu'in misalnya, karangan Fadilatul Syekh Zainuddin Al-Malibari. Apa kata beliau? Arkanus salat, nah, rukun dari salat
Ai artinya furuduha, fardunya. Di sini dikatakan arba'ata asyara bija'lit tuma'ninati fi mahalliha ruknan wahidan. Jadi kalau ada orang mengatakan rukun solat 3 wali, itu dalam satu versi. Ada yang mengatakan kalau ditambah tumakninah menjadi rukunnya, jadilah dia 14. Ada yang mengatakan 18. Sesuai nanti dengan perinciannya masing-masing. Itu di dalam teori ilmiah biasa hal yang demikian. Jadi tidak usah lo awak takabik dengan hal yang demikian seperti itu. Yang jelas ahaduha, yang pertama adalah niyatun, niat. Wahyal qasdu bil qalbi. Niat itu adalah maksud dengan hati. Artinya apa? Di dalam fikih mazhab Syafi'i ditegaskan bahwa tempat niat itu adalah hati manusia. Dan itu juga ditegaskan di dalam kitab Rawdatul Talibin oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau katakan an-niyatu fi jami'il ibadati mu'tabaratun bil qalb. Niat dalam seluruh ibadah mu'tabar, yang dipandang adalah bil qalbi, dengan hati. Artinya apa? Kalau ada ibadah, jadi ada 3 kategori. Yang pertama, orang berniat dengan hatinya. Kemudian berikutnya ada yang menganjurkan dengan lisannya dalam fatwa sebagian ulama Syafi'iyah. Bersesuaian antara hati dengan lisannya. Menurut mereka benar niatnya. Tapi kalau sebaliknya, seandainya niat di hatinya benar, terpleset lidahnya sehingga keliru. Contoh, orang mau salat zuhur, tapi dalam mazhab Syafi'i karena mereka ada yang memfatwakan dianjurkan, walaupun nanti kita tidak memilih yang itu, tapi kita contohkan dahulu. Terpleset sebut asar. Dalam mazhab Syafi'i niatnya sah. Kenapa? Al-mu'tabar yang dipandang adalah kalbunya, hatinya. Artinya apa? Dari seluruh mazhab fikih yang ada, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa yang dipandang dalam perkara niat itu adalah qalbul insan, adalah hati manusia, bukan lisannya. Nah, di situ nampak oleh kita bahwa lisan tidak menjadi suatu yang menjadi syarat dari keberadaan niat dalam mazhab manapun. Jadi kalau ada orang mengaji fikih, hendak pakai usolli itu tidak sah, salat yang tidak benar. Di dalam mazhab Syafi'i pun tidak ada mensyaratkan seperti itu. Tidak pakai nawai itu tidak sah. Di dalam mazhab Syafi'i pun tidak ada mensyaratkan demikian. Nah, jadi kita ambil kesimpulan yang tidak diperbedakan oleh ulama, tempat niat itu ada di dalam qalbu, bukan pada lidah. Nah, karena itu ketika kita akan beribadah, apa yang perlu dahulu untuk kita bereskan adalah menghadirkan kesengajaan dan keinginan untuk melakukan ibadah yang telah kita ketahui
apa ibadah tersebut pada hakikatnya. Kemudian ketika keinginan itu hadir, maka mulailah melakukan awal dari ibadah tersebut. Itulah niat. Nah terus, bagaimana, apa yang menjadi alasan ulama sehingga sebagian mereka menjaharkan atau sebagian mereka melafazkan dengan sir atau dengan hams, dengan berbisik? Mari kita lihat penelitian ulama. Ini menjadi suatu disertasi di Universitas Al-Azhar. Nah, yaitu Syekh Sulaiman, Umar Sulaiman Al-Asqar. Jadi disertasi doktor. Apa kata beliau? Al-jahru bin niyati la yajib wa la yustahabbu bittifaqi ulama'il muslimin. Balil jahiru bin niyati mubtadi'un mukhalifun lisyari'ah. Wa idza fa'ala dhalika mu'taqidan annahu minasy syar'i fahuwa jahilun dhallun yastahiqqu at-ta'zir. Wa illa fal 'uqubatu 'ala dhalik. Wa idza asarra 'alaihi ba'da at-ta'rif lil bayani lahu la siyama idza adha man ila jambi bi raf'i sauti au karrara dhalika marrah ba'da marrah. Jadi menjaharkan niat ini bukan melafazkan dengan sir ya, tapi menjaharkan. Sengaja solat tagak di orang usalli fardal maghrib, jahar. Para ulama bersepakat itu tidak wajib dan tidak disunnahkan. Bahkan orang yang menjaharkan niat itu adalah pelaku bid'ah. Niat jangan dijaharkan. Ulama nanti hanya berbeda dalam perkara apa? Melafazkan dengan sir. Ya. Atau hams. Jadi kalau orang mengamalkan mazhab Syafi'i, mereka tidak menjaharkan niat, tapi melafazkannya dengan hams, dengan sir. Itu sir. Tapi kalau ada orang yang membaca sengaja untuk pamer pula, usalli fardul maghrib salasa, jahar, orang seperti itu mesti ditegur. Nah, mesti ditegur. Ini perkara salat ini perlu kita pelajari kembali, karena saya lihat banyak ada orang yang membaca bacaan salat ko melasui-lasui. Jadi dia tidak mengerti mana makna sir, ayu sirru, dan mana bermakna jahar. Dan ada pula orang yang tidak membaca sama sekali. Ini berbahaya juga. Allahu Akbar, hanya yang semulik mengangkat. Padahal di dalam salat itu dituntut membaca. Kalau ada orang Allahu Akbar, ani yang saya tidak lo bergerak dah bacaan. Apakah dia salat itu? Tidak. Karena apa? Karena di dalam perintah salat itu ada rukun yang dituntut seseorang untuk membacanya, walaupun sirran. Karena itu harus kita jelaskan apa makna membaca sir. Membaca sir itu bukan bermakna mengana di dalam hati. Mengana itu tidak membaca namanya itu. Nah, betapa banyak orang yang salat diam semua, tidak dia baca sama sekali. Bagaimana dia memenuhi rukun salat? Membaca Al-Fatihah. Kalau dia tidak membaca, kalau mau kanase dalam hati itu tidak membaca namanya itu.
Berarti orang itu tidak mendatangkan rukun dari ibadah salatnya. Kalau tidak dia lakukan rukun, apa salatnya? Ya batal. Ya, perhatikan. Nah, sekarang kembali kita ke niat. Al-jahru bin niyah. Jahar, menjaharkan niat itu tidak diwajibkan, tidak disunnahkan, tidak ada perintah untuk menjaharkan. Kalau ada orang menjaharkan, berarti dia bertentangan dengan tuntunan syariat. Jadi tidak dibenarkan menjaharkan niat. Di dalam salat itu, usalli fardal maghrib salasa raka'atin. Orang sebelah ke takbir tegak dua lenyum. Nah, وقد أفتى غير واحد من علماء المسلمين بذلك. Tidak satu saja ulama kaum muslimin yang berfatwa orang yang menjaharkan niat sama dengan orang membaca jahar di belakang imam, itu bukanlah bahagian dari sunnah. Imam di depan baca, nyokarele baca Fatihah di belakang. Itu jahar ya. Nah, menurut Abu Rabi' Sulaiman bin Umar Asy-Syafi'i, beliau katakan, Syekh Jamaluddin, bahwa perbuatan itu makruh, dibenci oleh syarak. Fa in hasala bihi taswis, kalau terjadi terganggu orang di sebelahnya alal musalli faharamun, jadi haram perbuatan tersebut. Jadi jangan sekali-kali menjaharkan niat. Nah, bagaimana dengan melafazkannya dengan sir? Nah, tadi jahar ya. Sir artinya apa? Tidak terdengar oleh orang, tetapi dia baca dengan mempergunakan alat bacanya, atau minimal kalau akan terdengar secara berbisik oleh orang sebelahnya saja. Itu kadar sir. Apakah melafazkan niat dengan sir itu juga diharuskan? Dalam pendapat 4 ulama mazhab, 4 imam mazhab itu mengatakan la yajib, tidak wajib. Jadi melafazkan dengan sir, kalau jahar tadi sudah tidak boleh. Kalau dengan sir, apakah wajib melafazkan dengan sir niat tersebut? La yajibu indal a'immatil arba'ah, tidak wajib menurut 4 imam. Imam yang 4 dalam fiqih itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak wajib. Falam yaqul ahadun minal a'immati biwujubi dhalik. Tidak ada seorang pun dari imam yang berempat itu mewajibkan yang demikian. La fit tahar, tidak dalam taharah, wala fis salat, tidak dalam salat, wala fis saum, dan tidak dalam berpuasa dan lain-lainnya, termasuk zakat dan sebagainya, tidak diwajib. Maka kan banyak pertanyaan, mestikah saya bunyikan lah ambo bayar zakat ambo? Nah, tidak ada ulama dari kalangan, ya, tidak ada seorang pun dari kalangan imam mazhab yang berempat itu yang mewajibkan melafazkan niat secara sir, apalagi secara jahar. Nah, terus kenapa muncul di kalangan Syafi'iyah? Syafi'iyah itu pengikut Imam Syafi'i kemudian yang menganjurkan orang untuk apa? Atau mewajibkan orang mengucapkan nawaitu atau usalli tersebut
di dalam penelusuran terhadap kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, beliau katakan ada ketersalahan dari Abu Abdullah Az-Zubairi dari kalangan Syafi'iyah ketika memahami perkataan Imam Syafi'i, di mana dari perkataan Imam Syafi'i itu dia melahirkan hukum, dia keluarkan hukum pula yang disebut qaulun mustakhrajun min qaulil imam namanya, yaitu kesimpulan yang diambil dari pernyataan imam. Itulah yang jadikan dasar oleh Az-Zubairi mengatakan bahawa wajib melafazkan niat, padahal itu ketersalahan. Di mana Imam Syafi'i mengatakan dalam perkara haji, wa idza nawa hajjan wa umratan ajza'a wa illam yatalaffaz wa laysa kas-shalah la tasihhu illa bin nutqi. Ikon yang disalahfahami oleh Az-Zubairi. Kata Imam Syafi'i, kalau seseorang berniat haji dan umrah sudah terpenuhi niatnya walaupun tidak dia lafazkan niatnya, tidak seperti salat, tidak sah melainkan dengan mengucapkannya. Ikon dan salah. Padahal yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bukan niat, tetapi adalah apa? Ihlal. Kan kalau orang pergi haji kan apa katanya? Labbaik Allahumma hajjan ketika niat. Nah, kalau tidak dibaca itu, maka kata Imam Syafi'i sah hajinya, niatnya. Berbeda dengan salat. Kalau salat, apa bandingannya? Bukan lafaz niat tapi takbir. Jadi mengucapkan labbaik Allahumma hajjan di dalam haji itu sama dengan mengucapkan takbir dalam salat. Kalau dalam salat tidak bertakbir, ia tidak sah. Kenapa? Tidak masuk orang ke dalam salat walaupun dia berniat 1000 kali. Nah, itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, tetapi oleh Imam Az-Zubairi dimaksud lain. Dari situlah akhirnya kekeliruan itu muncul. Itu bukan saya yang mengatakan demikian. Imam An-Nawawi yang mengatakan seperti itu. Ghalat hadzal qail. Kata Imam Nawawi, ini orang yang mengatakan ini keliru. Maksud dari Imam Syafi'i mengucapkan di sana itu maksudnya takbiratul ihram. Jadi Imam Syafi'i membandingkan antara ihlal orang berhaji dengan apa? Dengan takbiratul ihram. Imam Az-Zubairi mengatakan seolah-olah itu sama dengan niat. Karena itulah beliaulah mengatakan bahwa wajib melafazkan niat. Sebenarnya itu kekeliruan dan telah diluruskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab mazhab Syafi'i. Itu kekeliruan dalam kitab fikih beliau. Nah, bila demikian adanya, maka tidak ada sebenarnya tuntutan syariat kepada siapapun untuk melafazkan niat baik secara jahar, apalagi jahar, maupun secara sir. Nah, karena itulah dalam mazhab Syafi'i juga tidak diwajibkan, dianjurkan saja. Nah, nah, bagaimana dengan Imam Syafi'i sendiri? Mari kita lihat contoh. Betul tak? Nah, saya bacakan kepada ibu-ibu adalah kitab Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu kitab Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Nah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini kitab Imam Syafi'i, ini karya Imam Syafi'i langsung, supaya kita jangan ngambil dari nukilan yang lain. Nah, Al-Imam Syafi'i berkata, "Wan niyyatu la taqumu maqam at-takbir, wa la tujzihi an-niyyatu illa an takuna ma'a at-takbir, wa la tataqaddamu at-takbir, wa la tataqaddamu at-takbir, wa la takunu ba'dah." Itu kata Imam Syafi'i. Niat itu tidak bisa menggantikan takbir. Jadi tidak bisa takbir saya tanpa niat. Karena niat itu adalah
amalan tersendiri. Ini tidak bisa takbir saja tanpa ada niat. Niat ada dalam hati. Dan tidak pula niat saja tanpa takbir. Jadi niat dan takbir ini dua ibadah. Satu niat, satu takbir. Nah, karena itu niat itu bersamaan dengan takbir. Ma'at takbir. La tataqaddamu takbira. Niat tidak mendahului takbir. Wa la takunu ba'dah. Dan tidak sesudah takbir. Karena itu dalam fikih mazhab Syafi'i dikatakan niat itu berada antara alif dan ra. Allahu Akbar. Di mana letak niat? Antara, ada dalam fikih mazhab Syafi'i mengatakan antara alif dan ra. Walaupun nanti mengatakan boleh dahulu sejenak dan macam. Tapi kalau dalam fatwa Imam Syafi'i dalam kitab dikatakan bahwa niat itu tidak mendahului takbir dan tidak boleh tertunda atau terlambat dari takbir. Kira-kira kalau dituntut melafazkan baca rohnya, cukar John. Baca rohnya kira-kira. Sepanjang tu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Begitu ya? Samo dibaca jo takbir. Bunyinya kira-kira. Kalau ada orang pandai dalam seminggu menggumu wak beraja kayaknya. Nah, itu dalam qaul Imam Syafi'i. Jadi kadang-kadang orang ketika mengaji mazhab, dia kaji kata syanu, tapi di dalam qaul Imam Syafi'i seperti itu berbunyi. Nah, berarti dengan demikian kalau kita ambil pandangan Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i termasuklah yang menegaskan bahwa keberadaan niat itu di dalam hati adanya, bukan pada lisan. Dan tidak dituntut seseorang untuk melafazkannya. Kenapa? Kalau seperti itu boleh berfatwa, tidak mungkin orang bisa melafazkan niat sekaligus membaca bagaimana dua-dua? Nah, Allah tu baca lo nawaitunya atau usallinya, baca rohnya. Nah, ya. Jadi apa kesimpulan kita? Bahwa kalau kita berbicara niat, maka yang dimaksud dengan niat itu adalah qasdun bil qalbi, adalah maksud dengan hati untuk melakukan sesuatu yang beriringan dengan awal perbuatan itu. Jadi itu yang maksud niat. Dia bukan lafaz. Maksud dengan hati untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan, maksud itu di mana? Pada awal perbuatan tersebut. Itu niat. Nah, bila demikian sudah kita fahami, berarti kita tidak sibuk lagi menghafal lafaz niat. Yang perlu kita kaji sekarang apa? Apa amalan yang akan dilakukan itu? Itu yang harus dimaklumi. Nanti Bapak dan Ibu setelah selesai pengajian, salat apa ini yang tiba? Sudah hadirkah dalam ilmu kita zuhur itu salat fardu? Sudah tahukah kita zuhur itu 4 rakaat? Ketika berdiri di situ kemana menghadap itu? Ketika kita di belakang ada yang di depan, ngapain, jadi apa kita namanya itu? Kalau semua informasi itu telah tersimpul di dalam kalimat zuhur, hadir zuhur di dalam kalbu, sengaja melakukannya, niat ada. Jadi begitu. Bakau
Sekali lagi saya katakan, nanti setelah mengaji ini apa salatnya? Sudah hadirkah dalam ilmu kita zuhur itu salat fardu? Ketika kita menyebut zuhur, apakah mungkin itu salat sunat? Tidak. Zuhur itu berapa rakaat? Ada zuhur 3 rakaat? Tidak. Ketika apa-apa dari ibu-ibu madok kamu lakukan solat, kama madoknya tu? Ke Gunung Merapi, ke kiblat. Saya itu ada orang tagak di muka awak jadi awak namanya tu. Nah, kalau maklumat yang seperti itu hadir, kan tak lama menghadirkan maklumat itu tu. Itu dikatakan buah ilmu. Jadi niat itu buah dari ilmu. Kalau maklumat yang penting yang telah membuat amal itu sudah satu, tidak bercampur dengan yang lain, berarti maklumatnya kafiah, cukup itu untuk niat. Ini makanya kalau ada orang mengecekkan ketika ketika ketakbir dalam hatinya salat zuhur, selesailah, tidak perlu panjang mana. Kau indah, ada orang amun perhatian orang solat berdeliko. Allah, panjang Allahnya. Aleleleh. Lang lelek Allah, bentuk orang Syiah jadinya. Syiah 7 kalinya takbirnya tu. Nah, kenapa? Karena yang dia ingat adalah usalli fardaz zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman, panjang. Allah. Sebenarnya tidak serumit itu. Ketika satu amal itu telah menjadi ma'lum di dalam ilmunya, sudah menjadi wawasan dia, keilmuan dia, ini salat zuhur bagian dari salat fardu yang 5 waktu, rakaatnya sudah jelas, kerana dia berdiri ke sana pertanda dia sudah menghadap kiblat, ada imam di depannya, tak perlu dia jelaskan jadi makmum. Tak mungkin makmum di mungko di belakang imam, tidak mungkin. Semua itu maklumat lawazim, sudah menjadi kemestian, dan ketika itu hadir cukup Allahu Akbar dalam hatinya salat zuhur yang di dalamnya maklumat tadi telah hadir. Itulah muayyan namanya tu. Cuma assalamualaikum awak dilatih belajar fikih dengan uraian seperti tadi sehingga pusing memikirkan niat. Nah gitu. Padahal tidak serumit itu. Nah, ketika jago pagi hari, tagak di muka imam, awak di belakang, salat tu subuh, lai tahu awak salat subuh tu apa? Kalau tahu awak salah satu dari salat fardu awak, apakah perlu lagi dibuat kecek dalam hati fardan? Itu kanlah hadir ketika kita menyambut mengingat subuh. Ketika kita kana salat subuh, mencakuplah di dalamnya dia salat fardu 2 rakaatnya. Kemudian ketika dia menghadap untuk salat sudah tabayangnya kau menghadap kiblat sudah hadir. Jadi maklumat yang menjadi kemestian, yang membuat ibadah itu tidak bercampur oleh dengan yang lain, tidak ada keraguan antara yang lain, berarti ketika itu niatnya hadirah, lah hadir tu niatnya tu. Nah, itulah yang mengiringinya dalam Allahu Akbar. Jadi tak panjang mana sampai 2 balik harakat tu. Allah, alun je itu kan. Nah, kenapa? Karena kita terikat dengan uraian. Padahal ulama menjelas itu bukan tidak berguna. Ulama menjelaskan itu gunanya supaya muayyan, supaya dia tertentu. Dari solat dan 2 itu kan banyak tu Salat duha bisa je 2 rakaat. Salat sunat fajar bisa je 2 rakaat. Salat subuh 2 rakaat. Tapi nan jale kolon duha nak mungkin. Salat sunat fajar lah tadi selesai. Nah, kalau begitu berarti ketika dia telah terjadi ta'yin di dalam diri awak, di dalam hati awak, lah jaleh muka suiknya. Serupa jo anak nak kedinikan tadi, indak siani tapi si anak. Walaupun sama anak apa tu juga tu kira-kira tu. Iyalah jaleh, berarti itulah ni maksud. Nah, jadi yang dimaksud dengan niat itu apa? Menyengaja melakukan perbuatan yang telah muayyan, yang telah tertentu di dalam ilmu kita, di dalam hati kita, dan kemudian dihadirkan di awal perbuatan itu. Berarti niatnya hadirah, niatlah hadir tu. Nah, jadi tidak serumit itu.
Orang kadang-kadang kan pusing menghafal itu. Dah? Ada berarti benar apa yang dikatakan oleh ulama, bahwa niat itu berada antara apa? Antara ilmu dengan amal. Ketika seseorang telah berilmu tentang itu, maka berarti dia telah meliputi amal yang akan dia lakukan tersebut. Ini dikatakan bahwa ilmu itu adalah pengantar niat. Tapi kalau orang itu tidak punya ilmu sama sekali tentang apa yang dilakukan, bagaimana dia meniatkan? Tak mungkin orang berniat atas sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak dikenal oleh dia, apa yang akan dia kerjakan itu. Jadi benar apa yang dikatakan oleh pengarang kitab Maqasidul Mukallafin fima yata'abbadu bihi Rabbil Alamin, itu adalah mauqi'un niyyati minal ilmi wal amal. Jadi kata beliau, al-qasdu halatun wa sifatun lil qalbi yaktanifuha amran. Jadi maksud itu adalah keadaan atau suasana atau suatu sifat di dalam hati manusia, itu dia memiliki dua sisi kanaf. Jadi diliput oleh dua sisi, yaitu ilmu dan amal. Ilmu mendahuluinya, yakdumu, kemudian yang berikutnya amal mengiringinya. Itu baru niat. Baru niat itu ada. Ilmu mendahuluinya. Ilmu tentang salat maghrib ini seperti berapa yang pokok, rakaat dan berbagai macam, sehingga sudah muayyan, sudah tertentu amal yang dia lakukan, kemudian amal mengiringinya. Itu baru niat hadir. Atau gunanya zakat apa? Zakat itu kewajiban, harus dikeluarkan dari harta awak. Kalau awak lah memenuhi syarat untuk mengeluarkannya, telah ada syarat kewajiban itu. Nah, ketika awak agihkan, hadir dah ilmu tentang zakat yang mendasar itu saja, yang membedakannya dari apa? Dari sedekah biasa, dari nafkah kepada keluarga dan lain-lain. Kalau sudah hadir ilmu itu, agihlah ke orang. Ini amalnya, perbuatannya. Maka tidak dituntut, sengaja aku bayarkan zakat ini kepada engkau, diijabkan, ya saya terima. Tidak ada ulama mensyaratkan demikian. Nah, itu yang dikatakan dengan niat. Jadi karena itu niat diawali dengan ilmu, itu pengantarnya, kemudian diiringi dengan bidayatul amal atau awwalu fi'lin, awal dari perbuatan seseorang. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kedudukannya di dalam beramal, dalam pandangan ulama itu adalah rukun dari amal. Artinya tanpa niat, amalan itu dipandang tidak memenuhi rukun. Kalau tidak memenuhi rukun, berarti jatuh kepada perbuatan yang tidak sah. Nah, bagaimana kalau orang itu berniat tetapi tidak lillahi ta'ala, tapi ada niat untuk melakukan itu? Apakah secara hukum amalan itu sah? Sah. Ini orang puasa ria, kira-kira puasanya sah atau tidak? Sah. Kalau tidak sah, dia dituntut untuk mengganti nanti. Tetapi nilainya di sisi Allah. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa keikhlasan niat itu makna zaidah, merupakan makna tambahan dari niat. Keikhlasan makna tambahan dari niat. Selama orang itu berniat menyengaja untuk melakukan perbuatan tersebut, maka amalan itu telah ada niatnya.
Cuma perkara nanti apakah niatnya itu ikhlas atau tidak, itu menentukan kedudukan amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa banyak orang yang menyangka amalnya itu untuk Allah, tetapi ternyata di dalam niatnya dia campurkan dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala menolak amal tersebut. Nanti di hari kiamat ketika manusia dihimpun, nada munadin, ada yang berseru, siapa saja man amila amalan, siapa saja yang melakukan amal asyraka, yang mestinya amal lillah, liwajhillah, karena Allah, wa asyraka, dia persekutukan Allah dengan yang lain, maka apa kata yang berseru di hari kiamat? Tuntutlah imbalan dari sekutu itu. Allah tidak butuh untuk dipersekutukan. Di hari kiamat nanti sianan beramal, beribadah dek karena calon mintua, minta balasan ke calon mintua tu suak. Allah tidak nama. Jadi bukan perkara hadir atau tidak niat, tetapi ikhlas itu menentukan apa? Menentukan kadar yang akan diterima di sisi Allah. Nah, dari mana ulama dapat itu? Mari kita perhatikan hadis Nabi yang jadi landasan ulama. Dalam hadis di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ini hadis masyhur, ya, populer. Hadis Umar bin Al-Khattab. Maka ada mengatakan ini adalah hadis dalam kategori mutawatir. Nah, bunyi hadis itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niatnya. Dari kalimat itu ada dua pemahaman. Ini hadis ini pertama sekali ditulis oleh Imam Bukhari di awal kitab. Jadi ini yang pertama, hadis nomor 1. Ketika pensyarah hadis ada yang mengkritisi Imam Bukhari. Kenapa? Kenapa itu hadis namal a'malu bin niyat diletakkan di awal? Padahal itu babnya bab iman, masalah keimanan. Ada yang menjawab, para pensyarah mengatakan, ya beliau memaksudkan itu untuk bertayamunan, untuk mendapatkan keberkahan. Karena hadis ini terkait dengan perkara apa? Niat, menunjukkan niat beliau betul tulus untuk menyusun kitab berbagai macam. Tapi kalau saya melihat tidak demikian alasannya. Beliau tempatkan hadis innamal a'malu bin niyat di awal bukan perkara tentang tayammunan dan mendapat berkah, tetapi memang ini perkara terkait dengan keimanan. Karena hadis ini bukan hanya perkara tentang niat sebagai rukun dari amal, tetapi niat di sini dituntut dengan keikhlasan. Ikhlas itu bukan perkara akhlak saja. Ikhlas itu perkara iman. Itu makanya boleh tempatkan di sana. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Jadi seluruh amal tergantung dengan niat. Apa makna tergantung dengan niat? Dengan niatnya itu, yang pertama adalah niat membedakan antara amal maksudun, amal yang disengaja, atau amal orang yang melakukannya dengan ghaflah, dengan lalai. Itu makanya niat membedakan antara ibadah dengan adat, antara orang sadar dan tak sadar. So, ada amal yang tidak dipandang dari seseorang. Kenapa? Karena tidak ada maksud dalam pelaksanaannya. Gerak refleks, kecek dan telompek tanpa disadari. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak ada di dalam melakukannya itu suatu perbuatan yang sengaja. Dan termasuk dari makhluk yang tidak ada niat padanya. Kabau makan padi. Kabau tak ada niatnya. Kabau tak disalah. Yang dipreso siapa kok? Nampunya kabau. Dipresonya dikecian, berniatnya menyuruh kabau makan padi itu tidak. Tapi dilihat dia kelalaian atau tidaknya dia. Artinya apa?
amal itu pertanggungjawabannya sangat tergantung dan nilai hukumnya tergantung dengan niat. Karena itu berbeda antara amal yang dimaksud dengan amal yang tidak disengaja. Itu innamal a'malu binniyat, itu yang pertama. Itu makanya perbuatan-perbuatan orang yang tidak mungkin hadir niat di dalam dirinya digugurkan di dalam ketentuan syariat. Contoh, orang lalok menggigaunya talak bininya. Dipandang tak itu? Tidak. Kenapa? Tidak ada niat di dalam hatinya itu. Kemudian apa lagi? Orang tersalah, tidak sengaja. Kemudian apa lagi? Orang mabuk. Orang-orang tersebut tidak mungkin hadir niat. Kenapa? Yang pertama akalnya tidak ada, muqaddimah niat tadi kan ilmu. Kemudian hatinya insighal, tertutup karena itu fungsi dari innamal a'malu binniyat. Makna yang pertama apa? Yaitu amal perbuatan tersebut dari sisi ketentuan hukum melekat padanya sangat bergantung dengan ada atau tidak adanya niat. Itu pertama dulu. Itu perkara ada dan tidak ada. Yang kedua, innamal a'malu binniyat maksudnya apa? Bahwa imbalan, balasan yang akan diterima oleh seseorang sangat bergantung dengan niat yang ada di dalam dirinya. Ini lebih mengarah kepada perkara apa? Perkara ikhlas dan tidak ikhlasnya. Semakin tinggi tingkat keikhlasan, semakin tinggi tingkat balasan. Kalau hilang keikhlasan dari seseorang, berarti dia bisa tidak mendapat apa-apa di sisi Allah. Jadi ada dua makna dalam hadis itu. Bukan perkara hukum saja. Kalau selama ini kan orang baca innamal a'malu binniyat kan terkait dengan hukum. Ada niat sah, tak ada niat tak sah. Ya, itu satu. Yang kedua adalah apa? Tingkat keikhlasan. Jadi innamal a'malu binniyat, ada dua faedah yang didapat dari hadis itu. Yang pertama adalah ketergantungan sah dan batal. Ada tidak adanya amal karena niat. Artinya apa? Ada niat, ada hukum. Tidak ada niat, tidak ada amal tersebut. Ini terkait dengan adanya. Bagaimana kalau ada dia tapi kurang ikhlasnya? Dia tidak berefek kepada sah dan tidak sah. Tapi berefek kepada mana? Kepada kadar imbalan yang diterima. Dia ada dua. Nah, Bapak dan Ibu bawa itu. Di ketika orang membaca innamal a'malu binniyat, ada dua tu yo. Yang pertama ada dan tidak adanya menentukan sah dan tidak sah. Yang kedua, ikhlas dan tidak ikhlasnya menentukan apa? Kadar jaza balasan yang akan diterima. Dari mana kita tahu? Baca hadis itu. Kan sesudah itu dikatakan oleh Nabi, wa innama limri'im ma nawa. Sesungguhnya yang diperoleh, kalau dalam lafaz lain juga dalam Imam Al-Bukhari lafaznya, wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya yang diperoleh oleh setiap orang yang beramal, yang berbuat itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini menunjukkan apa? Dua tadi. Kalau dia hadirkan niat, berarti ada amalnya. Kalau dia hadirkan keikhlasan, maka amalnya akan sebanding dengan kadar keikhlasannya. Nah, kemudian dicontohkan oleh Nabi, faman kanat hijratuhu, siapa saja yang hijrahnya itu ila dunia yusibuha, tertuju kepada dunia yang hendak diperolehnya, au ila imra'atin yankihuha, atau kepada wanita yang hendak dinikahinya,
Ini ada kasus dahulu. Walaupun para ulama mengatakan tidak pasti itu sebagai sababul wurud dari hadis ini. Tapi masyhur ada kisah seorang laki-laki yang sedang kasmaran terhadap Ummu Qais. Jadi di dalam sejarah Islam ada jalinan asmara yang populer terkait dengan amal. Salah satu ini, sehingga disebut dengan muhajir Ummu Qais. Ya. Ini adalah orang yang berhijrah karena memperjuangkan cinta. Nyokane hati seorang penulis ini, cinta ini maksud bukan cinta kepada Allah ya. Cinta antara laki-laki dan perempuan. Nah, seorang wanita Arab tuqal disebut Ummu Qais, itu wanita yang cantik, menarik. Ada seorang laki-laki yang jatuh cinta kepadanya. Tetapi Ummu Qais ini tidak mau dengan laki-laki itu. Kecuali kalau laki-laki itu mau ikut dengan dia berhijrah. Nah, karena begitu sayangnya laki-laki ini kepada Ummu Qais, akhirnya dia pergi berhijrah untuk memperjuangkan cintanya dan menikahi Ummu Qais tadi. Nah, ada yang mengatakan laki-laki ini tidak disebut namanya. Jadi saya juga mencoba mencari siapa nama orang. Saya belum bertemu juga, tapi dia ma'ruf disebut dengan muhajir Ummu Qais. Laki-laki berhijrah karena mengejar Ummu Qais. Nah, ini laki-laki ini tersebut di dalam syarah hadis, walaupun namanya tidak secara eksplisit disebutkan oleh para perawi. Kemudian itulah dalam syarah dikatakan bisa jadi di kesanalah tertuju contoh tersebut. Faman kanat hijratuhu, siapa yang hijrahnya dikarenakan apa? Ila dunya yusibuha, kepada dunia yang hendak dijangkaunya atau didapatnya, kemudian imra'atin atau imra'ah, wanita yang hendak dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrah itu akan tertuju ke sana. Artinya apa makna di sini? Bahwa nilai yang dia peroleh sebagai buah dari amalnya sebatas dari niat yang ada di dalam hatinya. Itulah yang menguatkan bahwa niat itu berfaedah kepada dua perkara. Yang pertama, menentukan ada dan tidak adanya amal. Kalau tidak ada niat sama sekali, berarti amal tidak ada. Kalau ada niat, berarti amal ada. Yang kedua, kalau niat itu ada keikhlasan, maka sesuai dengan kadar ikhlasnya akan begitu pula kadar dari imbalan yang akan diperoleh. Itulah makna niat. Itu makanya orang disuruh untuk diajak untuk terus mengikhlaskan niat. Kenapa ajakan mengikhlaskan niat ini sering? Karena godaan untuk bergeser dari keikhlasan itu besar. Dan keikhlasan itu kadang hilang dan datang dan pergi dia. Kadang hilang, kadang timbul dia. Nah, karena itu menjaga keikhlasan niat itu sangat banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, berulang-ulang. Nah, larangan untuk riya dan sum'ah itu berulang-ulang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu pertanda apa? Kalau ada suatu amalan kemudian berulang kali diperingat, itu pertanda bahwa amal itu susah istiqrar di dalam hati insan. Susah dia menetap. Nah, karena itu jangan hanya terpaku kepada adanya niat.
Nah, selama ini kan kita sering begitu. Mentang-mentang lah apa, lafaz niat usolli, lah selesai. Tidak. Bukan itu yang persoalan. Makanya kita mengaji fikih hari ini. Saya ingin menggeser sedikit ya. Pemahaman yang selama ini yang hanya bergulat pada batas adanya niat atau hadirnya niat. Menghadirkan niat tidak rumit. Yang rumit itu apa? Meningkatkan kualitas ikhlas pada niat. Itu yang rumit. Kalau menghadirkan niat tadi kan sederhana. Kalau kita telah memiliki maklumat yang kafiah, yang cukup untuk amal yang kita lakukan, hadirkan dia, kemudian lakukan awal perbuatan beriringan seperti itu, niat telah hadir. Walaupun tidak hafal usalli fardal maghrib salasa raka'atin. Tapi ketika kita tahu tu maghrib dengan segala maklumat yang perlu, yang penting, sehingga jadi dia suatu amal yang telah khusus muayyan dalam fikiran kita, dalam hati kita, sudah takbirlah dengan rasa itu, dengan maksud itu, berarti niat telah hadir. Walaupun tidak dibaca usalli fardal maghrib. Karena memang tidak ada perintah mengharuskan membaca itu. Nah, jadi yang rumit apa? Bukan perkara menghadirkan niat. Yang rumit itu adalah perkara apa? Meningkatkan kualitas ikhlas di dalam niat tersebut. Makanya tadi kalau dikatakan niat hadir salat maghrib, tapi kalau disampaikan ria di situ, secara niat hadir tak niatnya? Hadir. Tapi rianya membuat niat itu tidak punya kualitas untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dulu cameh dek karena ndak apa niat, kini wak geser step lain. Maju wak selangkah. Itu cemas kualitas niat itu tidak mencapai keikhlasan. Nah, itu yang harus. Nah, jadi kan tak rumit lagi itu. Urusan menghadirkan niatnya sederhana, yang berat adalah menghadirkan ikhlasnya. Baik, kita lanjutkan. Ketika kita berbicara niat, pertanyaan yang mendasar yang sering muncul, niat itu di mana tempatnya tadi? Di hati, bukan di lidah. Itu ijma' ulama tentang itu. Persoalannya adalah, apakah manusia itu bisa menguasai hatinya? Itu pertanyaan yang mendasar. Kalau kita jawab dengan dalil-dalil syarak, pada hakikatnya manusia tidak bisa menguasai hatinya. Nah. Karena itu kalau kita mendengarkan orang mengatakan innamal a'malu binniyat, kemudian ketika dia belajar, dia berniat belajar karena Allah. Kemudian dia ketika makan, dia niatkan makan karena Allah. Apakah itu niat? Kata Imam Al-Ghazali, hayhat, jauh sekali. Kalau hanya sekedar itu yang dikatakan niat. Itu sebenarnya hadisun nafsin. Adalah pembicaraan kalbu dia. Tapi betulkah hatinya terniatkan seperti itu atau tidak? Siapa yang bisa menguasai hatinya? Tidak ada. Allah muqallibul qulub. Nah, kalau ditetapkan niat itu adalah amalan hati, bukankah hati itu adalah sesuatu yang paling jauh dari jangkauan manusia? Kalau tidak percaya, coba persuati wak kini.
Ada orang yang tak suka awak tak? Ada. Corubah kini je jual. Suka salah kayaknya. Tak bisa kan? Nah. Ada orang didamaikan dia awak. Allah tua belok-elok lalai. Di muka awak salam-salamnya. Tapi ketika di belakang, tak semudah kecil ustaz tua. Nanti tersinggung di sikwa. Manusia sebenarnya tidak punya kuasa atas hatinya. Ya kan? Mahabbah, sayang, suka, benci, semuanya tidak dalam kuasa manusia. Nah, bagaimana menjawabnya? Kalau demikian apa maknanya niat di dalam kalbu kalau kalbu itu tidak dalam penguasaan kita? Maksud dia ke Allah menyuruh awak untuk mengendalikan sesuatu yang tidak dalam kendali awak. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah menjawab. Jadi begini. Idza dhahara min asy-syari' fi badi' ar-ra'yi al-qasd illa at-taklif bima la yadkhulu tahta qudrati al-'abdi fadhalika raji' fi at-tahqiq ila sawabiqihi aw lawahiqihi aw qara'ini. Jadi kalau ada perintah di dalam syariat, ya, dari syariat, dari Allah, setelah dianalisa dengan analisa pemahaman kita pada mulanya, ini sepertinya tidak masuk di dalam kemampuan kita untuk menjalankannya. Contoh, saya ambil contoh lain dulu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Coba fahami ayat itu. Bapak dan ibu-ibu menenterakan cok mendengar ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa-apa kalau dengar ketubah taruh dengar ayat itu. Lain tak fikir agak sekali tak. Ketika di ujung ayat tu disuruh janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Mati itu di siapa? Mawak yang nentuan. Siapa yang tahu bila kau mati? Tapi awak disuruh jangan mati melainkan dalam keadaan. Kalau mereka itu kan bisa tu sebelum mati Islam dulu. Tapi awak tak tahu bila mati. Apa maknanya itu? Kau bagian dari beraja mendengar kaji. Antaralah kan kaji itu anggu-anggu oyo loyon. Tapi kalau di renung, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Bahalu cara mengamalkan ayat itu ya. Mati dalam keadaan Islam, mati sudah tentu awak bilonya tu. Awak disuruh mati dalam keadaan mati itu saya menentukan. Allah. Apa maksudnya itu? Nah, kata Imam Syatibi, kalau awak merenungkan ada perintah Allah, kemudian awak fahami perintah itu rasanya tidak dalam kudrah awak itu menjalankannya. Bagaimana awak akan memasukkan menentukan mati dalam keadaan Islam? Toh kematian itu waktunya disembunyikan oleh Allah dari awak. Ketika tiba saatnya awak tak bisa minta tunda, minta tangguh. Nah, kalau begitu bentuk ayat, maka ketahuilah, kata Imam Asy-Syatibi, berarti perintah itu kama tertuju kepada sawabik dan lawahid atau qarinah. Ayat itu sebenarnya tertuju kepada apa? Bukan kepada esensi itu, tetapi kepada perkara sebelumnya. Jangan mati sebelum Islam. Apa maknanya? Jago diri taruh sehingga tiba kematian kamu dalam keadaan. Jadi bukan saat itu diperintahkan. Kalau saat itu diperintahlah terlambat sadar tuh. Nah, berarti perintah itu tertuju ke mana? Kepada perkara sebelumnya atau yang mengiringinya atau qarinahnya, tanda-tandanya. Nah, begitu juga kalau kita berbicara tentang bagaimana berniat terhadap sesuatu, maka yang dituju ikhlas dan tidak itu kan hati nanti.
Nah, karena itu apa yang harus diusahakan? Segala faktor-faktor yang akan merusak keikhlasan itu dihindarkan dari ibadah. Itu kasihnya. Supaya hati tadi terpengaruh oleh hal demikian. Jadi jauhkan. Itu makanya bersedekah misalnya disembunyikan itu lebih baik daripada diperlihatkan. Kenapa? Karena itu berdampak nanti berpengaruh kepada keikhlasan. Jadi ketika Allah menyuruh kita untuk berikhlas-ikhlas di dalam beragama, di dalam menjalankan perintah syariat, maksudnya apa? Seluruh aspek yang akan merusak keikhlasan itu disingkirkan. Itu makna dari ikhlas itu. So kalau masuk ke dalam hati nanti berpengaruh, awak tak bisa mengendalikannya doh. Atau makanya kurangilah selfie dalam ibadah tu. Ada ngechat, awak dari ya genyo, iyo indak malah kini indak. Tetapi ketika Allah SWT menyuruh kita untuk berikhlas-ikhlas dalam beribadah, mengikhlaskan niat, maknanya apa? Segala apa sawabik, mana sawabik itu apa saja yang mendahului perbuatan itu, yang menjadi pengantarnya atau yang jadi mukaddimahnya, yang bisa berdampak kepada rusaknya keikhlasan, singkirkan. Itu maksudnya dulu. So kalau masuknya ria ke dalam hati, payah membersihkannya, awak tak mengendalikan hati awak. Jadi niat itu adalah bahagian dari apa? Bukan ikhlasnya itu. Niat kalau tentu ikhlas, tetapi niat lillah itu sebagai pembantu keikhlasan hati. Itu sawabiknya namanya. Nah karena itu ikhlas itu dicari taruh dalam salat itu. Maka tidak ditunggu ikhlas di dalam niat itu dah. Ada orang nanti berulang-ulang. Allah. Ulang lo balik. Alun-alun sempurna leh. Nah, kalau itu mu tak jadi-jadi solat itu. Itu adalah sawabik dari ikhlas yang menjadi pendahulu. Kalau laibatu awak menghadirkan niat, yaitu maklumat yang cukup untuk diniatkan itu telah hadir, maka bertakbirlah dan cari keikhlasan. Jangan biarkan segala ria menyelusup ke dalam kalbu. Atau makanya hindari solat pamer, sedekah pamer, tawaf pamer, pakai live puluh. Nah, wartawan tapi meliput diri sendiri. Untuk apa gunanya? Seluruh perbuatan baik pamer. Orang bisa mengatakan, oh awak kan tak ikhlas, hanya sekedar informasi. Itu peluang. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ikhlas dalam beramal, ikhlas itu kan perbuatan hati kan? Nah, hati kan tak dalam kendali awak dah. Apa maksud perintah itu? Berarti Allah menyuruh awak memanage anan ke merusak hati itu. Jadi perintah-perintah terhadap perbuatan kalbu itu tertuju ke mana? Kepada sawabik pengantarnya, pendahulunya. Ketika niat dihadirkan lillahi ta'ala, maknanya apa? Itu sebagai pembantu keikhlasan di dalam kalbu. Walaupun nanti yang mendatangkan ikhlas dan tidak Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai kalbu insan. Tapi yakinlah kalau sungguh awak meminta, Allah tidak menyanyiakan permintaan. Tapi kalau awak bergarah-garah meminta ikhlas, ketika beribadah lillahi ta'ala, tapi kamera terpasang suuk kida. Nah, sama dengan niko. Kau untuk ambo beresiko. Kalau hadir di siko di dalam hati ingin mencari syuhrah popularitas, rusak ibadahmu sejak tadi mengecek sampai kini. Iya. Berbahaya. Jadi segala bentuk yang melekat kepada amal itu disterilkan itu.
Itu makanya di antara hikmah kenapa Nabi SAW melarang orang solat di jalan-jalan, di tempat orang lewat dan lalu lalang. Di antaranya yang pertama, dia aman dari gangguan, orang lalu lalang terganggu. Yang kedua, ibadahnya selamat dari kemungkinan mendapatkan apa? Riya dan sum'ah. Jadi makna ikhlas tadi artinya apa? Yaitu menjaga seluruh hal yang akan merusak keikhlasan itu. Sebab ikhlas itu sendiri, niat itu sendiri ada di dalam kalbu insan. Jadi kehadiran ilmu, maklumat tadi itu membantu apa yang ada dalam hati supaya muncul kesengajaan. Kehadiran ilmu tentang ibadah ini karena Allah membantu keikhlasan dalam kalbu. Kita cukupkan. Jadi apa kesimpulan kita? Yang pertama, niat tidak dituntut harus dilafazkan, tetapi yang dituntut apa? Adanya maklumat yang cukup sehingga ia bisa menjadi tujuan yang jelas muayyan di dalam maksud beramal. Yang kedua, hadirnya niat merupakan rukun dari suatu ibadah. Ada dan tidak adanya ibadah tersebut bergantung dengan ada dan tidak adanya niat. Sedangkan keikhlasan niat, dia tidak menentukan ada dan tidak adanya ibadah, tapi menentukan kadar imbalan yang akan diperoleh oleh seseorang dari ibadah yang dia lakukan. Nah, itulah kira-kira kesimpulan kajian kita tentang niat. Baru kemudian insya-Allah kita akan bicarakan niat di dalam ibadah salat dan muqaddimahnya. Jadi kalau muqaddimah salat, sebelum salat apa? Tentu syarat-syarat salat dilakukan. Dari mana mulai? Ya dari tahara, dari bersuci nanti insya-Allah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.